There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Seperti biasa masih seputar kegiatan ibu rumah tangga tentunya ya teman-teman. Kali ini tuh aku mau awalin aktivitas aku dengan memasak. Seperti yang aku bilang kemarin, aku tuh udah lama banget nggak ada masak-masak. Jadi kali ini tuh aku mau masak-masak dulu. Ya walaupun masaknya itu masih masakan biasa dan masakan yang ala kadarnya ya teman-teman. Tadi adik aku tuh ada banyak banget bawa labu siam atau jipang. Kalau aku bilangnya tuh jipang ya, mungkin teman-teman taunya tuh labu siam. Jadi tuh sempat berpikir mau dimasak apa enaknya gitu labu siamnya. Dan aku kepikiran mau bikin tumis pedes labu siam. Jadi aku buat kayak kayak di mie gitu loh teman-teman. Kayak pepaya muda gitu loh. Jadi aku parut dan ini aku mau bikin bumbunya. Pas aku cek ternyata cabai aku tuh udah banyak yang mulai layu gitu loh. Jadi di sini aku mau pilihin dulu cabai yang layu sama yang masih bagus. Nah yang masih bagus tuh aku taruh di satu wadah. Ini tuh nanti bisa dipakai nanti gitu kan. Ini juga ada cabai hijau. Jadi ini cabai hijaunya aku campur aja sama si cabai merah, karena tinggal satu tempat aja. Kalau mau dibeda-bedain takutnya kulkasnya tuh jadi kepenuhan. Untuk cabai yang udah layu dan yang patah-patah, di sini mau aku langsung buat aja, mau aku blender banyak gitu ya, biar nanti jadi stok cabai giling gitu atau bumbu dasar merah, biar nggak busuk gitu teman-teman. Karena kalau aku biarin lagi ini bakalan busuk gitu. Jadi aku mau langsung aja blender semuanya. Nah di sini aku juga mau iris-iris daun sop. Ini tuh tadi adik aku tuh bawa banyak daun sop gitu ya. Jadi mau aku iris, sayang banget. Ini iris nanti aku simpen di dalam freezer biar dia tuh awet gitu ya teman-teman. Karena kalau ditaruh di freezer dia tuh bakalan awet berbulan-bulan. Ya selama kulkasnya nggak mati gitu ya. Adik aku tuh kerja di bagian sayur gitu. Jadi adik aku kerja sama suami, tapi suami aku bagian ayam gitu ya teman-teman. Sedangkan adik aku tuh bagian sayur. Jadi dia tuh kayak sering banget bawa kayak cabai, tomat, bawang gitu, terus kayak daun sop, sayur-sayuran tuh dia sering banget bawa. Jadi aku tuh selalu olah gitu ya. Karena biasa kan teman-teman kalau kita kerja di sayuran gitu, biasanya kalau nggak habis itu biasanya dibawain gitu sama bosnya. Jadi kayak cabai yang patah-patah itu cabai masih bagus, cuman dia tuh patah-patah gitu. Nah itu biasa dibawa sama adik aku. Jadi aku buat jadi cabai bumbu giling gitu biar dia tuh jadi awet. Karena kalau cabai udah patah biasanya takutnya cepet busuk gitu ya, makanya harus cepet diolah. Hari ini tuh aku mau nyambal kentang juga, karena tadi adik aku tuh ada bawa banyak kentang ya. Jadi aku tuh mau langsung masak aja kentangnya. Terus aku tadi ada juga beli ikan teri. Nah ikan terinya tuh nanti mau aku campur sama si kentang. Pokoknya masakan aku tuh masih masakan desa, masakan biasa aja yang sering aku masak gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan lihatin masakan aku. Aku tuh masak yang aneh-aneh tuh kurang bisa gitu teman-teman, kurang paham gitu. Jadi aku sering masak yang kayak yang disukain gitu sama suami sama anak-anak. Kalau beda dari yang lain tuh kayak gimana ya, kayak aku tuh kayak takutnya mereka tuh nggak suka, jadi nggak kemakan dan kebuang. Oh ya hari ini kalian masak apa teman-teman? Ada yang menunya sama nggak sih sama aku? Aduh maaf ya. Aku tuh
mau sendawa gitu loh teman-teman, kayak masuk angin gitu. Karena akhir-akhir ini cuaca tuh nggak mendukung banget gitu ya, kadang hujan, kadang panas gitu. Udah gitu aku tuh nggak selera makan nasi gitu, jadi aku tuh keseringan makan cemilan gitu, makan kue gitu ya teman-teman. Jadi nasi itu jarang kemakan, jadi akhirnya aku tuh kayak sering masuk angin. Jadi kalau ngomong sering gitu ya di sendawa gitu loh. Oh ya, di sini aku mau panasin minyak dulu. Nah, ini aku mau ambil tomat. Tomat aku tuh banyak banget karena kemarin adik aku tuh bawa 1,5 kiloan gitu ya. Ini ada tomat, dia tuh kayak luka gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku duluin masaknya biar nanti nggak busuk gitu. Aku pilihin gitu ya tomatnya. Ini tuh bagus banget teman-teman tomatnya. Cuma dia tuh kayak ada luka-luka sedikit. when nothing really matters. Nah, ini cabenya tadi sudah aku petilin gitu ya, udah aku pilihin yang bagus, yang patah-patah, walaupun dia patah-patah tapi bagus aku pilihin. Nah, ini aku mau kupasin bawangnya. Aku bikin cabe kayak cabe balado gitu ya teman-teman. Jadi nanti kalau aku mau nyambel atau mau masak, aku tinggal ambil aja gitu. Nanti kalau seandainya aku bawa cabe lagi, aku buat lagi kayak gitu. Soalnya enak aja gitu kalau kita udah punya bumbu stok merah, terus kita mau masak tuh lebih ringkes, lebih cepet gitu. Jadi kita tuh jadi garcep gitu ya, apalagi kalau pagi-pagi. There's not much to do when all I can. BTW aku ngomongnya cepet-cepet banget nggak sih teman-teman? Kayak kereta api ya, dedet gitu. Ya mau gimana teman-teman, mumpung di otak aku ada yang mau aku bilang gitu ya. Soalnya kadang-kadang suka bingung gitu, aku tuh harus dubbing apa, harus ngomong apa. Aku tuh suka ngeblung gitu loh teman-teman. Kadang-kadang tuh kepengen bikin video tuh kayak yang silence gitu loh, yang nggak usah dubbing gitu, udah pakai suara asli aja. Cuman pas aku dengerin ternyata suara asli di video aku tuh berantakan banget, amburadul, nggak ada estetiknya. Takutnya teman-teman nonton langsung kabur. Soalnya aku tuh kayak bikin video tuh kadang-kadang sambil ngomel, sambil sambil ngedumel gitu ya sama anak-anak gitu. Jadi kadang nggak kelihatan gitu kalau aku matiin suaranya dan aku dubbing. Tapi kalau aku bikin sound asli itu bakalan denger banget gitu ya. Kadang suka iri sih sama teman-teman yang suka bikin video silent gitu loh, yang nggak usah dubbing, pakai suara asli gitu, kayaknya seru gitu ya, estetik gitu. Tapi nggak bisa di akunya gitu. Suami aku juga nyaranin, katanya tuh bikin suara asli aja gitu. Tapi ternyata suara aslinya tuh berantakan teman-teman, kayak suara tangisan, suara ketawa, suara manggil gitu, suara aku marah-marah gitu, ada semua di situ. Jadi ya udahlah, jadi aku bikin dubbing aja. Mungkin nanti suatu saat kalau aku panjang di dunia perkontenan ya teman-teman, kalau aku nanti udah tinggal berdua sama suami, bakalan aku bikin silent gitu ya. Tapi nggak tahu kapan gitu ya, mungkin sekitar 15 tahun lagi. Aku berpikir 15 tahun lagi itu bakalan tinggal berdua sama suami, kalau umur aku sama suami panjang ya teman-teman. Karena 15 tahun lagi tuh anak aku yang paling kecil aja umurnya udah 20 gitu ya. Otomatis mereka kan sudah punya kehidupan masing-masing gitu. Ada yang kerja, ada yang mungkin sudah berumah tangga gitu. Kayak Bang Rais kan udah hampir 30-an gitu ya. Kalau 15 tahun lagi tuh udah 25 lebih lah, 26-an gitu. Jadi kan udah pada dewasa gitu ya, udah pada cari kehidupan masing-masing gitu. Aku nanti nggak bakalan tahan anak-anak aku gitu. Kalau mereka pengen punya kehidupan masing-masing kayak merantau atau cari kerjaan di luar kota atau di luar negeri, aku nggak masalah teman-teman, karena mereka punya pilihan gitu, mereka punya pilihan hidup gitu. Tujuan aku sekarang ini hanya membesarkan, mendidik gitu ya, biar ada bekal untuk mereka nanti pas dewasa. Kalau pas hidupnya susah, pas hidupnya punya masalah, mereka tuh bisa hadapi gitu. Aku tuh udah bekalin itu gitu. Aku nggak bakalan kekang anak aku tuh harus sama aku terus gitu, enggak ya. Ya udah, nanti kalau mereka sudah dewasa, kalau mereka punya kehidupan masing-masing juga nggak apa-apa. Aku tuh hanya fokus nanti bareng sama suami gitu ya. Kalau udah anak-anak udah lepas gitu, aku mau fokus sama suami ibadah gitu ya. Pokoknya ya menghabiskan masa-masa tua lah gitu. Karena di umur 45-an gitulah nanti ya, itu tuh kayaknya belum terlalu tua ya teman-teman. Kayaknya masih sempet gitu untuk kayak bahagiaan diri. Karena kan sekarang itu kayak kita nggak pernah mikirin kebahagiaan kita gitu. Kayak aku sama suami kayak nggak pernah mikirin kebahagiaan kami gitu. Kami tuh undur gitu kebahagiaan kami, lebih fokus ke kayak
ke anak-anak dulu gitu, lebih fokus untuk bekal anak-anak dulu. Kalau kami bisa belakangan lah nanti gitu. That I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Ya walaupun aku juga tetap nabung gitu untuk bekal tua, karena bekal tua itu penting ya teman-teman. Walaupun kita tuh kayak tua nanti tuh ya tinggal berdua berapalah gitu ya, cuman aku tetap nabung untuk bekal tua karena aku nggak pengen lagi nanti tua tuh kayak cari uang gitu. Aku pengennya nanti tua tuh aku udah tinggal menikmatin hidup aja gitu, tinggal ibadah gitu sama suami kan, tinggal nyari ilmu agama, dalamin ilmu agama gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ngejar dunia lagi gitu. Sekarang tuh masih agak kurang bisa stabil gitu loh teman-teman, antara dunia dan akhirat itu masih belum bisa gitu, masih kebanyakan dunianya gitu, akhiratnya tuh masih belum terkejar gitu. Makanya aku berharap semoga umur aku panjang biar aku tuh tetap bisa meraih akhirat aku gitu ya. Sekarang aku masih ngejar akhirat gitu ya, kayak sedekah, sholat gitu, ibadah-ibadah yang memang masih bisa aku lakuin gitu. Cuman aku masih ngejar dunia gitu loh, kayak bikin konten nih kan aku masih ngejar dunia gitu ya. Kayak streaming aku masih ngejar dunia gitu, aku masih nikmatin dunia gitu, masih memburu dunia gitu. Padahal dunia ini sementara gitu kan. Tapi aku masih ngejar dunia karena aku masih mikir anak-anak gitu teman-teman. Gak mungkin kan aku tuh kayak ngejar akhirat sementara anak-anak aku belum gitu ya. Aku masih imbangin gitu antara akhirat dan dunia. Cuman kalau feeling aku sekarang aku masih ke dunia gitu, belum, akhiratnya tuh belum full. Makanya aku pengen di umur 40-an nanti aku tuh udah nggak ngejar dunia lagi gitu. Aku nggak mau nyari uang lagi gitu. Aku pengen fokus untuk memperdalam ilmu agama gitu, untuk hidup bareng berdua sama suami tuh dengan lebih ke agama lah gitu pokoknya. Karena kan kalau udah tinggal berdua tuh udah enak gitu ya. Beside you, I would. Panjang cerita lebar, akhirnya menu aku masak. Gimana nih teman-teman, kalian masih setia nggak sih dengerin aku atau nontonin video aku ya? Walaupun videonya tuh sederhana, tapi semoga kalian tetap betah ya di video aku. Nah ini menu aku sudah selesai, lanjut di sini ke menu kedua. Ini aku mau rajangin dulu untuk cabai hijau karena aku mau tumis labu siam gitu ya. Jadi biar ada cantik-cantiknya, biar ada hijau-hijaunya, aku mau tambahin irisan cabai hijau. Kalau untuk bumbunya nanti aku pakai bumbu dasar merah aja sih, aku nggak tambahin bawang lagi. Soalnya suami aku tuh nggak suka gitu teman-teman, ada irisan bawang gitu, dia kurang suka gitu kayaknya. Dia nggak suka gitu bawang itu masih utuh gitu, masih diiris. Makanya aku jarang banget kan kalau masak itu diiris, semua tuh aku blender gitu, aku jadiin bumbu halus gitu. Karena suami aku nggak suka teman-teman. Kalau aku sih suka gitu ya, cabe bawang dirajangin gitu, kayak nyambel dikasih cabe atau bawang dirajang, aku tuh suka. Tapi suami aku nggak suka teman-teman, jadi ya udahlah di sini kita skip. Tapi kalau untuk cabe ini dia tuh nggak masalah sih, karena kan kadang cabe masih bisa disingkirin gitu. Kalau bawang kadang suka termakan gitu, dia tuh suka marah gitu, dia tuh nggak suka kalau ada bawang-bawang iris. Tapi kalau bawang goreng dia mau gitu, kalau bawang iris dia nggak mau. You should know it. You've been gone for way too long now. Ini menu kedua aku ya teman-teman. Ini tuh ada tumis cipang. Ini tuh banyak banget loh ternyata. Aku tuh nggak tahu ini bakalan habis, tapi ini nanti bakalan aku simpan sih separuh di kulkas biar awet gitu ya. Soalnya aku tuh suka banget makan ini gitu, makin dipanasin dia makin enak gitu. Jadi ini aku mau simpan dulu untuk separuhnya gitu. Nah untuk bumbu aku nggak terlalu banyak pakai bumbu ya, cuman pakai garam, kaldu ayam sama gula. Aku kasih gula sedikit, terus aku kasih saus tiram gitu ya, biar rasanya tuh lebih gurih dan lebih enak lagi. Even if you're gone, I will remember. Kalau menjelaskan masak-masak ini tuh aku kurang paham gitu ya teman-teman, karena aku tuh kan vlognya tuh kayak bersih-bersih gitu, udah gitu kadang dubbing aku lain gitu ya dari dari konten gitu. Jadi aku tuh masih kurang paham gitu ya untuk cara buat
sayuran, masak-masak tuh belum paham, takutnya nanti salah gitu. Mohon koreksi ya teman-teman, karena aku tuh kadang suka salah gitu ya dalam pembuatan video di masak-masak gitu, karena cara masak aku juga sesuai dengan yang aku bisa gitu. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Menu kedua aku juga sudah masak. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah selalu setia nontonin video aku dari awal sampai akhir tanpa di skip. Mohon maaf kalau seandainya video aku tuh ada kesalahan atau saat aku dubbing ada kesalahan dalam pembuatannya. Aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka dengan video aku yang sederhana ini. Ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Mungkin video aku tuh kayak ada yang salah, aku mohon maaf, mohon dikoreksi, tapi sesuaikan dengan kata-kata yang baik gitu ya, karena aku kadang suka tersinggung dengan kata-kata yang kurang baik. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Sampai jumpa lagi di next video aku berikutnya yang insya Allah aku akan tayang setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.